Oke, jadi hari ini aku akan ngasih tutorial kepada kalian bagaimana cara membuat heading, daftar pustaka, kutipan, dan juga daftar isi. Nah, hal pertama itu kalian buka dulu Word kalian. Nah, kalian tunggu loadingnya. Kemudian kalian tekan blank dokumen atau dokumen kosong. Nah, di sini ya, jadi di sini kalian itu kalian masih belum ada bagian navigasi di bawahnya, apa di bagian kirinya. Itu kalian langsung aja kalian tekan view. Nah, di sini ada tiga kotak. Ini kotak ketiga itu adalah navigation pane atau kotak navigasi. Di situ kalian tekan klik aja sekali. Nah, di sini akan muncul bagian navigasi atau bagian navigation. Fungsinya itu bisa kalian bisa melihat bagian heading-headingnya yang mana, heading satu, heading 2 ataupun juga heading 3. Nah, setelah kalian aktifin bagian navigasi ini, kalian langsung ke bagian layout. Nah, di sini ada bagian namanya margin. Margin ini kalian klik aja. Di sini kalian ke bawah namanya custom margins atau kalian atur sendiri marginnya lah. Nah, ini ada top atau bagian atas, left itu bagian kiri, bottom itu bagian bawah, sama right itu bagian kanan. Jadi kalian langsung atur lah. Jadi 4 4 3 3. Jadi topnya 4, leftnya 4, bottomnya 3, rightnya 3. Jadi nanti kayak kayak gini jadinya. Nih, last custom setting. Topnya 4, leftnya 4, bottomnya 3, rightnya 3. Setelah itu langsung aja kalian klik. Nah, tag. Ini langsung terubah ya teman-teman ya. Jadi 4 4 3 3. Nah, setelah itu kalian langsung ke bagian home. Nah, di sini kita kan langsung akan tutorial langsung cara membuat headingnya. Heading pertama itu kalian ubah dulu, ini bagian fontnya, kalian ubah ke Times New Roman. Setelah itu kan ubah ukurannya menjadi 12. Setelah itu kalian tekan B hitam ini, itu namanya bold, itu artinya kalian menebalkan eh, katanya atau kalimatnya, kalian tekan aja. Nah, kemudian kalian tekan bagian tengah. Nah, ini center namanya, tag center. Nah, di sini kalian ya kita ketik aja lah misalnya kalimat orisinalitas. Nah, setelah itu ini kalian salin dua kata ini, itu bisa kalian klik aja sekali, misal dua kali itu bisa satu kata, sedangkan kalau bisa kalian klik tiga kali itu langsung semuanya. Satu dua eh, sat- sa- satu dua tiga, satu dua tiga. Nah, ini kalimat originalitas. Setelah kalian salin ini, kalian langsung ke atas ini ada heading satu, heading 2. Kita buat dulu heading satunya ya. Nah, di heading satu ini jangan langsung kalian klik, karena kalau misalkan kalian langsung klik, itu langsung terubah dia, jadi biru kayak gitu kan. Nah, kalian tekan tombol kanan mouse, tag. Nah, di sini itu ada dua, itu modify sama update heading one to match selection. Ini kalau misalkan kalian tekan modify, ini kalian atur sendiri teman-teman ya, atur sendiri, tapi kita udah nggak perlu mengatur lagi. Kenapa? Karena udah kita atur tadi Times New Roman, ukurannya 12 di bold sama di tengah. Jadi udah nggak perlu lagi ngatur secara manual. Kenapa? Karena kita udah atur sebelumnya. Jadi langsung aja tadi klik kanan ke heading satu, kalian update heading one to match selection. Jadi ini artinya semua tadi Times New Roman, 12 sama bold sama tengah itu langsung udah ke update ke heading pertama. Nah, langsung aja kalian tekan tag. Nah, kan? Jadi ini udah jadi nih heading pertama. Ini bisa kalian lihat di bagian navigation. Ini ada kalimat originalitas. Ini heading pertama nih. Nah, setelah itu ya kita langsung aja ke kita ketik misalnya. Nah, ini kalau misalnya kalian ke bawah, ini kan jadi Calibri kan fontnya ya, bukan Times New Roman, masih 11 ukurannya, belum di bold sama masih di samping kiri. Ini kan ketik aja misalnya misalnya daftar isi. Nah,
Ini aja kan udah beda kan daftar isinya sama kalimat originalitasnya. Nah, langsung aja kalian salin semuanya. Nah, ini kalian tekan ke heading satu. Nah, ini ini langsung berubah kan? Ya enggak? Ini yang semula, sesudah. Semula, sesudah. Sebelum, setelah. Sebelum, setelah. Sebelum, setelah. Nah, jadi kalian tekan heading pertama ini. Tag. Nah, dia langsung ngikutin teman-teman dengan kalimat originalitas yang sebelumnya. Nah, kalian bisa lihat ini ada dua headingnya kan? Satu, dua. Satu, dua. Ini heading heading yang pertama sama heading yang kedua. Tapi ini dua-duanya masih masuk ke heading ke satu ya. Nah, ini setelah kayak gini, ya ini eh, kita akan belajar bagaimana cara membuat heading kedua sama heading ketiga. Nah, heading pertama ini kan udah kayak gini kan. Nah, misalnya kita ketik aja dulu lah, misalnya bab satu pendahuluan. Pendahuluan. Nah, ini kalian ubah dulu lah ke heading pertama misalnya. Nah, heading pertama ini ya, ini kan biasanya itu kalau bab satu sama pendahuluan untuk heading pertama itu nggak diaktifin kayak seperti ini teman-teman. Maksudnya itu dia nggak aktif nyambung kayak gini, harusnya itu kayak gini. Nah, tapi kalau misalnya kita enter, kita ke bawahin, dia jadi dua nih, bab satu sama pendahuluan. Jadi gimana caranya? Cara menggabungannya kita back aja dulu ke pertama. Nah, setelah ini kalian masukkan kursor kalian ke bagian P. Nah, setelah itu kalian tekan Shift sama Enter. Shift, Enter. Nah, dia akan jadi bab satunya di atas, pendahuluannya di bawah. Tapi tetap menjadi satu heading. Nah, oke. Kalian udah ngerti kan? Nah, kalian udah ngerti kan? Nah, kemudian kita langsung aja cara membuat heading kedua sama heading ketiga. Nah, misalnya heading kedua, misalnya ini kita kita ubah dulu ininya pernomorannya. Kalian klik di bagian yang ini. Nah, ini kalian klik yang ini ya. Nah, setelah itu kalian klik kanan. Nah, setelah udah kayak gini kan klik kanan, kalian tekan lagi ke bagian yang ini. Nah, kemudian kalian tekan change list level. Ini kalian tekan yang kedua. Tag. Nah, dia jadi dua kan, yang sebelumnya ada satunya di tiga. Nah, ini kalian anggaplah misalnya sub bab satu misalnya. Enggak usah misalnya. Misalnya ini kita ubah dulu fontnya jadi Times New Roman, ini yang 12 ya. Sama di bold lah. Nah, kemudian misalnya sub nggak usah di kapital, sub bab satu misalnya. Nah, ini ya, ini kita ubah dulu lah, ini jadi Times New Roman 12 bold. Nah, ini ya, ini kita ubah jadi heading kedua. Misalnya nih, kita salin, kita tekan heading kedua tadi, tapi sama update heading 2 to match selection. Nah, udah tuh. Di heading pertama, ini heading kedua. Jadi kalau misalnya kalian mau lanjut lagi misalnya sub eh, sub bab ke satu lagi. Nah, misalnya. Ini nanti kalian tinggal salin, kalian tekan ke heading 2. Nah, dia langsung nyambung kan? Tekan lagi misalnya sub bab satu lagi misalnya atau dua lah misalnya kan. Nah, kan salin semuanya, tekan heading dua lagi. Nah, dia langsung nyambung kan. Nah, setelah itu misalkan tanya, ini kan udah ada heading satu, heading kedua, heading ketiganya gimana? Kalian ke bawah gini, ya kalian tekan lagi kayak tadi kan, kayak gini kalian tekan yang ini. Nah, ini kan jadi tiga kan ini dua, heading ketiganya bakalan jadi tiga. Nah, ini kan misalnya kalian ketik aja lah sub bab 3 misalnya. Nah, ini ya, ini kita ubah dulu jadi Times New Roman. Ya, ini agak ngelek ya nih ya.
laptopku nggak bagus-bagus banget. Nah, kalian bold, kalian salin juga yang ini, kalian ubah juga jadi Times New Roman 12 bold. Nah, ini kalian salin. Nah, kalian jadikan heading ketiga. Sama kayak tadi, klik kanan sama update heading 3 to make selection. Nah, ini jadi heading ketiga kan? Nah, ini bisa lagi misalnya sub bab 3 misalnya. Ya enggak, atau lagi sub bab 5 misalnya. Nah, ini kalian salin dua-duanya, kalian tekan heading ketiga. Nah, dia langsung nyambung kan? Jadi ini heading heading pertama, heading kedua, heading ketiga. Nah, berarti heading udah selesai kan? Nah, kita lanjut ke eh habis heading apa? Daftar isi ya. Nah, daftar isi. Ini kan udah ada daftar isi nih. Nah, ini kita hapus dulu lah kalimat originalitasnya. Nah, ini untuk membuat daftar isi, hal pertama yang kalian lakukan itu kalian tekan ke layout. Bukan. Nah, bagian insert. Ini kalian page break ya. Page break itu apa? Page itu halaman artinya. Break itu artinya menghancurkan. Jadi ini akan membuat bab satu ini sama semuanya ini bakalan ke bawah semua. Nah, pas ke bawah semua itu bakalan kosong lah di bawah daftar isi ini gitu kan supaya lebih memudahkan kita. Kan tekan aja page break. Tag. Nah, dia langsung jadi kosong kan? Cuman cuman daftar isinya aja kan yang paling atas kan. Nah, tapi ada masalah. Kalau misalnya kalian ketik daftar isinya, misalnya kita ketik A misalnya. Tag. Nah, dia langsung ke bawah kan? Dia nggak apa yang A-nya itu nggak muncul di bagian bawah daftar isi. Ya nggak? Nah, misalnya A ke bawah, B ke bawah, C ke bawah, enggak. D ke bawah. Jadi gimana Bang cara menyelesaikannya? Nah, ini kalian balik lagi ke daftar isi. Di sini kalian tekan bagian home. Nah, bagian home ini kalian tekan bagian yang ini yang ada P yang P terbalik ini. Nah, kalian bisa lihat ini ada page break-nya. Disinilah yang membuat kita tuh nggak bisa ngetik apapun di bawah daftar isinya. Lalu gimana caranya kalian ke bagian ini? Ini kan ada bagian P terbalik di samping daftar isinya. Kalian kursorkan di situ, kemudian kalian tekan enter misalnya. Satu, 2, 3. Nah, udah misalnya. Atau mau 4, 5 terserah. Nah, setelah itu kalian matiin. Nah, di sini kalian bisa ngetik semau kalian misalnya. Misalnya Akbar dari Kapuas Hulu misalnya. Nah, mudah. Atau siapa? Ulul misalnya dari Serawai. Mudah kan? Mudah banget. Nah, di sini lalu gimana Bang cara ngebuat daftar isinya? Setelah kita kita ubah kayak gini ya. Ya, ini kita langsung ke bagian ini teman-teman. Bagian reference. Nah, kalian klik table of content. Ini ada table ke-1, table kedua. Kalian tekan table pertama. Nah, langsung jadi kan teman-teman. Ada daftar isi, bab satu pendahuluan. Dia bakalan mengikuti ini ya, yang udah kita ketik tadi. Nah, langsung dia ikuti. Nah, jadi daftar isi udah mengerti kan caranya. Kita langsung aja habis udah daftar isi, heading, kita langsung masuk ke daftar pustaka sama kutipan. Ini kita langsung aja ke bawah ya. Kita langsung ke bawah. Nah, ini kita ketik tadi lah ya. Daftar pustaka. Nah, ini kita salin kayak tadi. Kita jadikan heading pertama. Nah, di sini gimana caranya menggunakan Zotero misalnya kan? Ya enggak? Nah, cara menggunakan Zotero itu kalian pertama ya, kalian download dulu Zoteronya, kalian keluar, kalian aktifin Zoteronya. Nah, kan masuk aja ke Zotero. Nah, ini kalian bisa lihat ada bagian, ada ya banyak lah ya di sini. Kalian tekan yang ini, yang ada tanda plus ini. Tag misalnya, plus tuh, lihat kan? Laptopku tuh nggak bagus ya, jadinya nih
kalian tekan add file. Add itu apa? Add itu memasukkan, file itu ya file gitu. Nah, kalian tekan add file. Ini kalian cari, ya enggak? Kalian cari, ya enggak? Semua semua dokumen yang kalian punya atau jurnal yang kalian punya itu kalian masukin ke Zotero dulu. Misalnya, saya punya jurnal misalnya Sumpah Pemuda Sejarah Makna dan Relevansinya. Ini kalian masukin aja, kalian tekan aja kanan tag, kalian buka tag. Nah, dia langsung masuk teman-teman. Langsung masuk. Jadi nanti akan ada loading sebentar untuk menganalisis jurnalnya. Ini bisa kalian lihat ini, ada langsung penulisnya, ada judulnya, tanggalnya, bahasanya, abstraknya, dan yang lain-lain. Nah, setelah udah kalian masukin kayak gini, kalian langsung keluar aja. Tapi jangan kalian matiin Zotero-nya, jangan. Ya, untuk mengaktifkan Zotero-nya di bagian Word, itu Zotero-nya harus aktif. Jadi, jangan kalian keluarin, jangan kalian tekan X, tapi tekan eh, kayak meminimalkan gitulah. Nah, ini kalian langsung masuk ke Word lagi. Ini kan udah daftar pustaka ya. Nah, kalian ke bawah gini. Nih, kalian ke bawah. Di sini kalian ada menu Zotero ini. Kalian tekan. Nah, kalian tekan ini dulu, dokumen preference. Ini apa? Artinya kita mengatur dulu lah dokumennya itu bagaimana. Nah, kita atur, ini ada banyak kan, American Chemical Society, American Medical Association, American Political Science Association. Lalu apa yang kita pilih? Nah, yang kita pilih itu American Psychological Association atau APA 7 Edition. Kalau ditanya kenapa, nggak tahu. Memang di Indonesia itu mayoritas itu make ini, make apa ini gitu. Jadi ya kita pakai aja. Apa? Oke, langsung kalian tekan apanya, kalian tekan oke. Tek. Nah, udah jadi. Nah, kalian langsung tekan add atau edit citation. Add itu apa? Add itu memasukkan. Tuh kan, tuh. Itu petir namanya, ya. Nah, add itu kan memasukkan, garis miring itu atau edit itu mengedit. Nah, citation itu apa? Citasi itu apa, Bang? Citasi itu adalah kayak apa ya, kalau misalnya kalian bikin jurnal atau bikin skripsi atau bikin makalah dan kalian mengambil jurnal dari orang lain sebagai sumber, itu artinya kalian mensitasi. Citasi artinya kalian memasukkan jurnal orang ke eh, apa proyek kalian. Nah, jadi itu namanya citation atau citasi. Kalian tekan aja add atau edit citasi. Di sini kalian klik ya, apa file kalian. Nah, misalnya tadi kan file saya Sumpah Pemuda. Oh, ketik. Tapi Bang, kalau misalnya banyak banget filenya gimana gitu. Nah, itu nggak perlu repot teman-teman. Kita nggak perlu ngetik, kita ketik Z-nya. Ya, ini Z-nya. Nah, kan ketik tampilan klasik tag misalnya. Nah, di sini akan ada banyak file kalian. Ya, ini bisa kalian scroll lah sampai ke bawah. Tapi karena file saya itu masih sedikit, jadi nggak bisa scroll ke bawah. Nah, ini kalian scroll aja sampai kalian menemukan file yang mau kalian masukin. Nah, ini yang tadi yang mau saya masukin ini kan yang ini kan Sumpah Pemuda Sejarah Makna dan Relevansinya. Ini kalian klik aja tag. Nah, ini kalian tekan oke. Nah, ini jadi nanti akan ada Firdaus Mahyadi 2025. Ini gunanya buat apa? Jadi kalau misalnya kalian misalnya ya di subbab pertama misalnya. Nah, kalian buat paragraf lah misalnya. Muhammad Akbar adalah anak dari Kapuas Hulu. Ya enggak? Dia terkenal sangat baik dan juga sangat ramah misalnya. Nah, dan selanjutnya misalnya kan, satu paragraf misalnya. Setelah kalian buat satu paragraf kayak gini, ya, cara kalian mau masukkan citasi tadi kayak tadi. Nah, kalian tekan tampilan klasik, kalian pilih mana file yang kalian mau. Nah, kalian ketik oke. Jadi nanti bakalan jadi kayak gini. Ini artinya kalian mensitasi
informasi orang lain. Ini mohon maaf ya, ini hujan, jadinya iya itulah. Nah, setelah itu kalian langsung lah udah masuk kayak gini nih kan. Ini namanya kalian mensitasi nih. Nah, setelah kalian sudah mensitasi, ya kalian balik ke daftar pustaka. Gimana cara masukkan ke daftar pustakanya? Kalian tekan add atau edit bibliografi. Ya, kalau misalkan bertanya apa itu? Tadi kan memasukkan. Apa itu edit? Ngedit. Garis miring itu apa? Or atau artinya itu atau. Kalau kalian tanya bibliografi itu apa, saya juga nggak tahu. Tapi bibliografi itu ya kayak kayak daftar pustaka gitulah ya. Nah, kalian tekan aja add atau edit bibliografi tadi. Tag. Nah, kalian bisa lihat ya, dia itu langsung ada Firdaus tadi sama Mahyadi tadi. Nih, Firdaus dan Mahyadi gitu kan. Nah, jadi ini langsung kalian masukin ke daftar pustaka ini. Jadi udah ada penulisnya, ada tahunnya, ada judulnya, dan yang lain-lain. Nah, jadi udah udah selesai. Kalian udah tahu kan bagaimana cara ngebuat heading, ngebuat ini buat heading pertama, heading kedua, sama heading ketiga. Kan juga udah buat daftar isi ya ini. Kan udah buat daftar pustaka kan, dan kan juga sudah membuat kutipan ini kan Muhammad Akbar ini sama kan mensitasinya atau mengutip. Nah, jadi udah selesai. Nah, jadi terima kasih yang sudah menonton. Nah, mohon maaf bila saya mengatakan hal yang salah atau kondisinya berisik karena memang lagi hujan sekarang. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.